Oke, saya akan cerita sedikit apa yang saya alami di waktu hampir 2 tahun ini. Sekarang bulan Januari tahun 2022. Pandemi COVID itu awal tahun 2020. Jadi udah 2 tahun. Di masa awal kejadian COVID, saya kumpulkan semua tim, kita diskusi. Dan dalam diskusi itu saya sampaikan bahwa data kita harus akurat dan kita harus transparan dan kita harus sampaikan kepada publik apa adanya. Bila data itu disampaikan, maka tidak ada yang disebut sebagai kabar baik dan kabar buruk. Itu adalah fakta. Tinggal cara pandang kita, mau dipandang sebagai kabar baik atau kabar buruk. Fakta itu yang disampaikan. Dan fakta ini yang harus diketahui oleh kami dan warga Jakarta. Di awal pandemi, salah satu hal yang banyak diramaikan adalah ketika kita menyampaikan fakta tentang pelayanan pemakaman. Karena pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalami lonjakan signifikan antara bulan Februari, di bulan Maret mulai lompat, di bulan April tinggi sekali, Mei tinggi sekali, tahun 2020. Pada waktu itu, sebagian menyampaikan Jakarta melebih-lebihkan maksudnya, membesar-besarkan, menakut-nakuti. Sekarang kita udah jalan 2 tahun, nggak ada yang kita takut-takutin, fakta bahwa ada problem besar yang sedang mengancam kota kita. Tapi fakta kita sampaikan apa adanya. Dan data kematian tidak pernah kita tutup-tutupi. Kita melamporkan antara yang sudah dites sehingga bisa dinyatakan sebagai COVID, maupun yang oleh dokter sudah didiagnosis COVID tapi belum ada laboratoriumnya. Tapi kita catat semuanya. Lalu kita memiliki data yang lengkap atas pelayanan kematian dan peristiwa itu. Jadi poin pertama ya saudara, data itu penting, fakta itu penting. Nanti saya jelaskan mengapa konsekuensinya itu penting. Yang kedua, mungkin di antara semua kepala daerah provinsi, DKI Jakarta itu satu-satunya yang mengurusi pemakaman. Daerah lain itu kabupaten kota. Tapi kalau Jakarta, memang kabupaten kotanya administratif. Karena itu kami mengurusinya dari mulai urusan kelahiran sampai urusan kematian. Jadi harus menyiapkan tempat pemakaman. Saya datang lihat pemakaman di situ. Datang ke rumah sakit, datang ke tempat pemakaman khusus yang kita siapkan. Dan di situ saya melihat dari dekat keluarga-keluarga yang harus mengantar dan menyaksikan pemakaman dari jauh. Banyak anak-anak. Dan mereka itu adalah anak-anak yang orang tuanya untuk usianya belum terlalu senior. Berjalan waktu, tahun 2021, 1 tahun berjalan, jumlah yang meninggal angkanya sekarang ini lebih dari 13.000 meninggal. Jadi banyak di luar sana anak-anak yang yatim piatu karena orang tuanya terkena oleh COVID wafat. Jika dulu kita tidak terbuka dengan data, maka hari ini kita tidak tahu berapa jumlah anak yang ditinggal orang tuanya karena COVID. Jika dulu kematian orang tuanya disembunyikan, maka hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tuanya meninggal karena COVID. Kejujuran dalam data di waktu itu memberikan kepada kita hari ini kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab kita, melindungi anak-anak yang meninggal orang tuanya karena COVID. Jika dulu kita menutup-nutupi, hari ini kita tidak bisa membantu mereka.
apa yang dikerjakan Jakarta? Kita kumpulkan. Ada lebih dari 9.000 anak yang orang tuanya meninggal karena COVID. 9.000 anak di Jakarta yatim atau yatim piatu karena COVID. Apa kita mau diam? Nggak mungkin. Karena kita lihat datanya. Ini yang saya katakan pada seluruh jajaran. Coba dulu kita tutup-tutupi. Hari ini kita tidak tahu berapa orang yang meninggal karena COVID, yang yatim karena COVID. Kalau kita rapatkan, kita kumpulkan. Carikan anggaran. Mumpung kita punya kesempatan untuk membantu anak yatim. Kita kumpulkan, cari datanya lengkap itu 9.000 lebih. Anggaran itu tentu belum disiapkan karena memang tidak ada anggaran untuk anak yatim. Dibahas di situ, didiskusikan dengan teman-teman di DPR juga. Dan alhamdulillah kemudian disetujui. Lalu kita siapkan sebuah program peduli anak dan remaja yang kemudian ada kartunya, kartu peduli anak dan remaja. Dan dalam diskusi itu saya ingat sebagian dari keluarga yang orang tuanya wafat karena COVID itu keluarga mampu. Lalu jadi perdebatan, dibantu atau tidak? Saya katakan kita membantu semua anak. Jangan katakan mereka itu mampu ketika orang tuanya meninggal. Kirimkan pesan kepada setiap keluarga bahwa Pemprov DKI Jakarta melindungi setiap anak yang ditinggal oleh orang tuanya wafat karena COVID. Kita tidak pilih kasih status orang tuanya, biarlah itu latar belakang. Tapi bagian kita mengurusi setiap anak. Sampaikan kepada semua berhak. Itu disampaikan kepada semua. Dan pada waktu itu saya dalam rapat saya sudah sampaikan juga. Ada semacam keyakinan atau feeling bahwa mungkin sebagian dari mereka akan menyampaikan terima kasih, tidak mau terima. Tapi bagian kita bukan menyeleksi mana yang mau terima atau tidak. Bagian kita menjangkau semua bahwa nanti mereka mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi semuanya tahu kita peduli. Lalu dijangkaulah semua itu. Kenapa bisa dijangkau? Karena ada datanya, karena dulu jujur. Coba dulu tidak jujur, nggak bisa menjangkau rumah-rumah itu. Nggak tahu di mana yang meninggal karena COVID, karena tidak diakui karena COVID. Dengan itu diakui, kemudian kita kirim semuanya. Dan ada lebih dari 9.000. Kemudian ketika semua dijangkau lebih dari 9.000 orang ini, 9.000 anak ini, kembali ada 4.345 anak yang menyampaikan membutuhkan atau mau menerima. Yang 5.000 sisanya menyatakan kami cukup. Kami bersyukur bahwa mereka sudah ada yang mengurusi dan sudah cukup. Mudah-mudahan mereka nanti punya masa depan yang cerah, secerah jika mereka bersama dengan orang tuanya. Apa yang diberikan? Diberikan bantuan senilai Rp300.000 per anak per bulan. Dan itu diberikan kepada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun atau remaja yang berusia di antara 18 sampai 22. Jadi intinya kita berharap membantu mereka yang masih dalam fase belajar, mereka yang sudah mentas, sudah bisa bekerja insya Allah di atas itu. Kita bantu. Dan ini satu contoh bagaimana negara hadir ketika rakyat mengalami sebuah goncangan yang di luar kendalinya. Jadi pandemi ini terjadi luar kendali mereka. Ketika ada himpitan seperti itu, negara hadir, negara membantu, dan ini diharapkan bisa nantinya dimanfaatkan oleh mereka untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan pangan, kebutuhan obat, kebutuhan belajar, tapi yang sifatnya pokok.